Nah, ada yang berbeda dengan edisi Piala Dunia 2026 ini jika kita bandingkan dengan edisi Piala Dunia sebelumnya. Nah, semua tim dari Asia ini punya peluang yang sama untuk bisa bermain baik di Piala Dunia 2026 maupun bisa bertanding di Piala Asia 2027. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya Coach STY ini bisa memoles para pemain dan bisa memahami taktik permainan, karena hanya taktik permainannya bisa menyatukan permainan tim di atas lapangan. Annyeonghaseyo, konnichiwa teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali di Adil TV. Dan udah lama banget aku nggak buat konten buat kalian semuanya. Nah, di konten kali ini saya ingin membahas tentang olahraga yang sangat digandrungi oleh semua kalangan. Baik itu anak-anak, pemuda, orang tua, semuanya menggandrungi olahraga ini. Apalagi kalau bukan sepak bola. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang Piala Dunia 2026. Dan yang lebih tepatnya, saya ingin membahas tentang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Dan di sini saya akan bagikan tentang bagaimana mekanisme kompetisinya, dan juga di konten ini saya juga akan membahas tentang bagaimana sih peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ya. Kita harapkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan juga bisa bermain di Piala Asia 2027. Nah, mekanismenya kayak gimana sih? Nah, makanya pantengin terus video ini. Namun sebelumnya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe channel Adil TV dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu update video terbaru dari channel ini. Oke? Nah, ada yang berbeda dengan edisi Piala Dunia 2026 ini jika kita bandingkan dengan edisi Piala Dunia sebelumnya. Yang pertama, ada 3 negara yang menjadi tuan rumah bersama, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Yang kedua, jumlah tim yang tadinya 32 tim sekarang bertambah menjadi 48 tim. Yang ketiga, terkait dengan jumlah grup yang tadinya ada 8 sekarang bertambah menjadi 12 grup. Nah, keputusan ini diumumkan resmi oleh FIFA dalam Rapat Dewan FIFA yang berlangsung di Rwanda pada tanggal 14 Maret yang lalu. Nah, artinya semua negara atau semua tim ini punya peluang besar untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026, termasuk Indonesia. Nah, untuk bisa nyampe ke sana harus lewat jalur kualifikasi. Nah, di konten kali ini saya akan membagikan ke teman-teman semuanya mekanisme untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia, dan juga akan menentukan tim-tim mana yang nantinya juga akan bermain di Piala Asia 2027. Seperti apa mekanismenya? Langsung saja kita lihat. Nah, ini dia, saya langsung bahas saja. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini diikuti oleh tim nasional yang tergabung dalam Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Nah, ada total 8/3 slot. Artinya ada 8 slot langsung dan 1 slot yang akan diperebutkan dalam playoff antar konfederasi di putaran final yang tersedia untuk wakil Asia. Nah, tahapan ini akan sangat menentukan bagi wakil Asia untuk bisa bertanding di Piala Dunia 2026. Nah, proses kualifikasi ini akan terbagi menjadi 5 babak. 2 babak pertama ini juga digunakan oleh AFC untuk menentukan tim mana yang nantinya akan bertanding di Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Nah, tadi kualifikasi Piala Dunianya sudah, sekarang kualifikasi Piala Asia. Nah, kualifikasi Piala Asia 2027 ini adalah kompetisi kualifikasi yang diselenggarakan oleh AFC untuk menentukan tim mana yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2027 di edisi ke-19 yang merupakan kejuaraan sepak bola terbesar di Asia. Sejak 2019, putaran final Piala Asia diikuti oleh 24 tim yang telah diperbanyak dari tadinya hanya 16 tim yang digunakan dari tahun 2004 hingga 2015. Nah, kualifikasi Piala Asia 2027 ini akan dimainkan dalam 4 babak, di mana 2 babak pertama juga akan digunakan ya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk tim dari Asia. Nah, semua tim dari Asia ini punya peluang yang sama untuk bisa bermain baik di Piala Dunia 2026 maupun bisa bertanding di Piala Asia
2027. Jadi peluang mereka sangat-sangat besar. Nah, sekarang kita akan masuk ke format untuk kualifikasi. Yang pertama kita akan masuk ke format kualifikasi untuk Piala Dunia 2026 dulu ya. Kita mulai dulu dari babak pertama. Nah, di babak pertama ini akan ada 20 tim yang akan bertanding di babak pertama dengan menggunakan sistem home and away. 20 tim ini yaitu dari peringkat 27 sampai dengan 46 AFC di ranking FIFA ya. Dan nanti akan ada 10 tim yang akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan ini dia, satu tim yang kalah dengan peringkat teratas akan maju ke babak ketiga dari kualifikasi Piala Asia 2027. Sisanya dari tim yang kalah di babak pertama itu akan bertanding kembali di babak playoff kualifikasi Piala Asia 2027 bersama dengan Kepulauan Mariana Utara. Nah, untuk babak yang kedua ini diikuti oleh 36 tim, yaitu dari peringkat 1 sampai dengan 26 di ranking FIFA dan juga 10 pemenang babak pertama yang akan dibagi menjadi 9 grup, di mana satu grup itu terdiri dari 4 tim dan dimainkan dengan sistem home and away atau kandang tandang. Dan nantinya akan ada 18 juara grup dan runner-up yang akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Sedangkan 18 tim sisanya akan bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, sekarang kita akan masuk ke babak yang ketiga. Nah, di babak ketiga ini ada 18 tim yang lolos dari babak kedua yang kembali akan dibagi menjadi 3 grup, di mana satu grup itu akan terdiri dari 6 tim. Pertandingan juga sama menggunakan sistem home and away atau kandang tandang. Dan nanti ada 2 tim teratas dari setiap grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim dengan peringkat 3 dan 4 akan bertanding kembali di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Nah, nanti di babak keempat akan ada 6 tim dari peringkat 3 dan 4 yang akan dibagi lagi menjadi 2 grup, di mana satu grup itu ada 3 tim. Dan formatnya adalah single match, sekali main di venue netral. Nah, juara dari setiap grup nanti akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan untuk runner-up di setiap grupnya akan bertanding kembali di babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, untuk babak kelima ini, runner-up grup di babak keempat akan bertanding dengan sistem playoff. Ya, dan nanti akan ditentukan wakil Asia mana sih yang akan lolos ke babak playoff antar konfederasi. Dan nanti untuk format pertandingan playoff antar konfederasi sendiri akan ditentukan oleh FIFA sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk untuk format kualifikasi untuk Piala Asia 2027. Nah, di babak pertama sama kayak tadi, ada 20 tim yang akan bertanding. Sistemnya home and away, 10 tim yang akan lolos ke babak kedua, 1 tim yang kalah dengan peringkat teratas langsung lolos ke babak ketiga. Untuk babak kedua juga sama, ada 36 tim dan akan dibagi jadi 9 grup. Sistemnya home and away, sama juga 18 grup langsung lolos ke kualifikasi Piala Dunia dan lolos langsung ke Piala Asia 2027. Sedangkan 18 tim lainnya akan main di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, ini dia yang membedakan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kualifikasi Piala Asia 2027 itu ada babak playoff untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, di mana ada 10 tim. 9 tim yang kalah di babak pertama dengan Kepulauan Mariana Utara akan bertanding dengan sistem home and away untuk menentukan 5 tim yang tersisa untuk bisa maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, di babak ketiga nanti akan ada 24 tim yang terdiri dari 1 tim yang kalah dengan peringkat terbaik di babak pertama dan ada 18 tim peringkat 3 dan 4 dari babak kedua plus 5 pemenang babak playoff yang akan kembali dibagi menjadi 6 grup, di mana satu grupnya ini terdiri dari 4 tim dan akan dimainkan dengan sistem home and away. Nah, hanya ada juara grup saja yang akan lolos ke Piala Asia 2027. Jadi ini persaingannya sangat ketat sekali bagi semua tim-tim Asia untuk bisa lolos baik ke Piala Dunia 2026 maupun bisa lolos ke Piala Asia 2027. Kembali saya ulangi, semua tim itu punya peluang yang sama untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026 maupun di Piala Asia 2027. Nah, di sini ada 46 tim yang terbagi dalam beberapa pot. Ya,
Ada pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, dan juga ada unseeded. Nah, untuk pembagiannya seperti ini. Peringkat 1 sampai dengan peringkat 26 AFC yang berdasarkan ranking FIFA, mereka akan bermain di babak kedua ataupun di round 2. Sedangkan sisanya peringkat 27 sampai dengan 46 AFC di ranking FIFA akan bertanding duluan di babak pertama ataupun di round 1. Sedangkan untuk Kepulauan Mariana Utara itu di peringkat 47 AFC di ranking FIFA. Walaupun Kepulauan Mariana Utara ini dia Oseania ya. Nah, Kepulauan Mariana Utara ini akan masuk ke babak playoff untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke jadwal pertandingan. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu untuk jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertandingan babak pertama akan dimainkan dalam 2 leg, yaitu tanggal 12 dan 17 Oktober 2023. Kemudian nanti untuk babak kedua akan dimainkan dari tanggal 16 November sampai dengan 11 Juni 2024. Nah, teman-teman bisa lihat jadwalnya di situ, ya kan? Nah, nanti untuk babak yang ketiga akan dimulai dari tanggal 5 September 2024 sampai dengan 24 Juni 2025. Untuk babak keempat, matchday 1, 2, dan 3 akan dimainkan di bulan September 2025 dan di babak kelima atau di round 5 akan dimainkan di bulan Oktober 2025. Nah, itu untuk Piala Dunia 2026. Nah, sekarang untuk kualifikasi Piala Asia 2027 untuk round 1 dan 2 ini hampir sama dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, yang membedakan untuk kualifikasi Piala Asia 2027 ini yaitu di babak playoff. Nah, untuk babak playoff kualifikasi Piala Asia 2027 ini akan dimainkan dalam 2 leg, yaitu dari tanggal 5 September dan 10 September 2024. Nah, untuk babak ketiga atau di round 3, babak kualifikasi Piala Asia 2027, matchday 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dimainkan antara bulan Juni sampai dengan September 2025 dan matchday ke-6 akan dimainkan di bulan Maret 2026. Nah, AFC sudah melakukan pengundian untuk babak pertama dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini dia tim-tim yang akan bertanding di babak pertama. Nah, dari babak pertama ini akan ada 10 tim yang akan lolos langsung ke babak kedua untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ini dia babak kedua. Karena nanti di babak kedua udah langsung ketemu sama tim-tim yang kuat nih, kayak Korea, kayak Jepang, kayak Iran, terus juga ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, ya kan? Yang sudah terbagi dalam masing-masing grup. Dan pengundian ini juga sudah dilakukan oleh AFC untuk babak kedua. Nah, sekarang apa sih kriteria sebuah tim itu bisa lolos ke babak ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bisa lolos langsung ke Piala Asia tahun 2027 mendatang? Nah, saya tunjukkan gambaran klasemennya seperti ini. Satu grup itu kan ada 4 tim. Nah, tadi kan ada grup A sampai dengan grup I itu kan ada 9 grup. Jadi total semuanya ada 36 tim. Nah, kalian perhatikan yang saya tandai warna kuning dan yang saya tandai warna hijau ini. Nah, untuk yang warna kuning, perhatikan. Juara grup dan runner-up grup dari masing-masing grup tentu saja ya, akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos secara langsung ke Piala Asia 2027. Jadi nanti akan ada 18 tim yang menjadi juara grup dan runner-up yang akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos langsung ke Piala Asia 2027. Sedangkan sisanya, saya tandai warna hijau ini, peringkat 3 dan 4 akan bertanding kembali di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, semuanya ini akan bergantung pada poin, produktivitas, dan selisih gol. Nah, sekarang kita masuk ke babak ketiga atau ke round 3 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga ini akan dimulai dari tanggal 5 September 2024 sampai dengan 24 Juni 2025. Akan ada 18 tim yang lolos dari babak kedua yang akan kembali dibagi menjadi 3 grup, di mana setiap grupnya ini ada 6 tim. Nah,
kriteria bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 seperti apa? Nah, ini dia gambaran klasemennya seperti ini. Satu grup itu kan ada 6 tim, ya kan? Nah, sekarang kalian perhatikan yang saya tandai kuning dan yang saya tandai hijau dan juga warna putih. Diperhatikan baik-baik. Nah, kalian simak baik-baik ya. Yang warna kuning ini adalah juara grup dan runner up grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi nanti juara grup dan runner up setiap grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2020. Nah, sisanya nanti peringkat 3 dan peringkat 4 akan kembali bertanding di pertandingan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sisanya sudah pasti tersingkir, ya kan? Dan semuanya akan bergantung pada poin produktivitas dan juga selisih gol. Oke guys, sekarang kita masuk ke babak keempat dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dimulai pada bulan September 2025, ada 6 tim dengan peringkat 3 dan 4 dari babak ketiga yang akan kembali dibagi menjadi 2 grup, di mana satu grupnya itu ada 3 tim. Dan kalian perhatikan yang saya warnai kuning, hijau, dan juga putih ini, disimak baik-baik ya. Kriterianya seperti ini. Yang saya warnai kuning ini adalah juara grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan sisanya runner up akan bertanding kembali di babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Sisanya sudah pasti tersingkir dong. Dan semuanya akan bergantung pada poin produktivitas dan juga selisih gol pastinya. Karena poin produktivitas dan selisih gol ini akan sangat menentukan langkah sebuah tim itu untuk bisa lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke babak kelima dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, jadi runner up grup di babak keempat akan bertanding dalam pertandingan playoff untuk menentukan siapa wakil Asia yang akan lolos ke babak playoff antar konfederasi. Untuk format pertandingan playoff-nya nanti akan ditentukan sendiri oleh FIFA. Nah, kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Runner up grup ini akan menghadapi runner up grup itu, ya kan? Jadi saya juga tidak tahu nanti formatnya seperti apa. Apakah single match ataupun home and away juga saya nggak tahu juga ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia 2027. Nah, tadi kan saya sudah bahas untuk round 1 ini akan ada 10 tim yang menang dari babak pertama akan langsung lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Nah, sisanya yang kalah di babak pertama ini akan ditentukan satu tim yang akan lolos langsung ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 dan sisanya akan bermain di babak playoff bersama dengan Kepulauan Mariana Utara. Cara menentukannya seperti apa? Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini nanti. Akan ditentukan melalui produktivitas dan juga selisih gol. Jadi artinya satu tim yang punya defisit gol atau selisih gol yang paling sedikit itu nanti akan lolos langsung ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 dan 9 tim sisanya akan bertanding di babak playoff kualifikasi Piala Asia 2027 bersama dengan Kepulauan Mariana Utara untuk menentukan 5 slot tersisa yang akan diperebutkan nanti untuk bisa bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, sekarang untuk babak playoff kualifikasi Piala Asia 2027 untuk babak ketiga nanti akan ada 9 tim yang kalah di babak pertama bersama dengan Kepulauan Mariana Utara yang akan bertanding dengan sistem home and away atau kandang tandang. Pertandingan akan berlangsung di tanggal 5 dan 10 September 2024. Dan formatnya nanti akan seperti ini. Tim 1 lawan tim 2, tim 3 lawan tim 4, tim 5 lawan tim 6, dan seterusnya. Nah, akan ada 5 pemenang babak playoff yang akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Yang kalah sudah pasti tersingkir. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke babak ketiga untuk menentukan tim mana yang akan lolos ke Piala Asia 2027 bersama dengan 18 tim lainnya yang sudah memastikan lolos dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Ya kan? Ini dia, babak ketiga akan dimainkan di bulan Juni sampai dengan September 2025 dan bulan Maret 2026. Akan ada 18 tim dari peringkat 3 dan 4 di babak kedua bersama dengan satu tim yang kalah dengan peringkat terbaik, artinya yang defisit golnya paling sedikit. Dan juga ada 5 pemenang babak playoff yang akan kembali dibagi menjadi 6 grup yang satu grupnya berisi 4 tim.
Nah, kriterianya seperti apa? Tim itu bisa langsung lolos ke Piala Asia. Nah, seperti ini. Perhatikan, yang saya tandai kuning ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Hanya juara grup saja. Sekali lagi, karena ini hanya 6 grup, jadi hanya akan diambil juara grup saja. Artinya ada 6 juara grup yang akan lolos menemani 18 tim lainnya bermain di Piala Asia 2027 mendatang. Sisanya pasti tersingkir. Dan semuanya akan ditentukan pada poin produktivitas dan juga selisih gol pastinya ya. Nah, itu dia tadi saya sudah jelaskan bagaimana alur untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang kayak gimana sih peluang Indonesia untuk bisa lolos minimal sampai ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia agar bisa lolos langsung ke Piala Asia 2027 mendatang. Sebenarnya kita punya peluang yang sangat besar untuk bisa bermain minimal ke Piala Asia 2027. Asalkan kita bisa melewati babak kedua. Karena di babak kedua itu grupnya juga tidak mudah. Ada Irak, ada Vietnam, dan juga ada Filipina. Nah, untuk bisa lolos dari babak kedua ini, Indonesia harus menang di pertandingan babak pertama atau di round 1 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena kita nanti di babak pertama akan menghadapi Brunei Darussalam yang secara peringkat kita unggul jauh dari Brunei Darussalam. Kalau kita kan di peringkat FIFA Indonesia 147. Kalau Brunei kan jauh banget, ini 191. Saya juga nggak tahu perkembangan sepak bola di Brunei Darussalam itu kayak gimana. Tapi secara di atas kertas kita harusnya bisa menang dong di 2 leg menghadapi Brunei Darussalam. Nah, memang sebelumnya direncanakan untuk pertandingan leg pertama ini akan dilaksanakan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Tapi karena ada kendala kabut asap akibat kebakaran, karena sekarang ini musimnya lagi musim kemarau, jadi PSSI memutuskan venue-nya ini atau tempat pertandingannya ini dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan saya harapkan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta ini akan full house. Jadi semua lapisan masyarakat bisa mendukung langsung tim nasional Indonesia bertanding di pertandingan leg pertama, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini secara penuh dengan datang langsung ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kita nanti akan bermain di leg pertama di tanah air, dan nanti di leg kedua kita akan main di Stadion Nasional Sultan Hasanuddin Bolkiah yang ada di Kota Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Nah, Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum ini karena kita punya peluang supaya kita nanti bisa main di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena secara materi pemain kita punya pemain-pemain yang bagus kok. Kita punya pemain-pemain yang sudah bermain di luar negeri juga, ada juga pemain-pemain naturalisasi. Nah, sekarang saya akan tampilkan ini ada pemain yang akan dibawa oleh Coach Sintayong untuk bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 di babak pertama lawan Brunei Darussalam. Nah, dari materi pemain tadi, secara materi pemain kita bagus-bagus semua. Nah, sekarang tinggal bagaimana taktik dari Coach Sintayong, bagaimana caranya para pemain ini bisa menyatukan chemistry di atas lapangan lewat taktik yang diberikan oleh Coach Sintayong. Karena hanya taktik permainan saja yang bisa menyatukan para pemain di atas lapangan. Kalau para pemain tidak bisa memahami taktik yang diberikan, yang mereka tidak akan bermain maksimal di atas lapangan, bahkan mereka akan kebingungan mau seperti apa nanti mereka membangun serangan ataupun di dalam bertahan. Ya, karena ini momentum bagi Coach Sintayong untuk bisa memanfaatkan momentum ini, untuk bisa membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa bersaing di level Asia. Karena sekarang progres kita kan sekarang udah mau masuk ke level Asia. Mau tidak mau ini adalah momentum yang harus bisa dimanfaatkan oleh Coach STY. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya Coach STY ini bisa memoles para pemain dan bisa memahami taktik permainan, karena hanya taktik permainan yang bisa menyatukan permainan tim di atas lapangan. Karena kalau para pemain kita tidak bisa memahami taktik dari Coach Sintayong, permainannya akan kacau nanti di lapangan. Bingung mereka harus berbuat apa ya. Dan ini adalah momentum yang harus bisa dimanfaatkan oleh STY untuk bisa memoles tim ini.
untuk nantinya bisa berprestasi nanti di level Asia. Karena seperti saya katakan tadi, kita sekarang progresnya adalah untuk menuju ke level Asia. Kalau level dunia nanti prosesnya masih sangat panjang. Tinggal bagaimana sekarang kita bisa memperbaiki kompetisi liga dan juga pembinaan pemain-pemain di usia muda. Karena rata-rata para pemain timnas Indonesia yang bermain di tim nasional Indonesia senior ini semuanya kan pemain-pemain muda. Ya kan, semuanya pemain-pemain muda. Termasuk juga ada penjaga gawang Hernando Ari yang performanya sangat luar biasa dan dia terus mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Coach Sintayong untuk bisa bermain di level-level internasional. Dan di Asian Games juga beberapa waktu yang lalu permainannya dia juga nggak terlalu buruk dan banyak juga beberapa save yang krusial ya di Asian Games lalu. Walaupun kita gagal di babak 16 besar karena kita kalah lawan Uzbekistan dengan skor 2-0 di babak perpanjangan waktu di 16 besar. Nah, target bagi timnas Indonesia adalah untuk bisa bermain di Piala Asia 2027. Nah, ini adalah round 1 yang tentunya walaupun di atas kertas lawannya ini juga tidak terlalu berat, Brunei Darussalam, tapi tetap saja kita tidak bisa menganggap remeh Brunei Darussalam. Karena ya pasti Brunei Darussalam juga akan bermain all out, nothing tulus. Mereka gak ada beban sama sekali ya kan. Bahkan mereka juga akan memberikan perlawanan kepada timnas Indonesia. Nah sekarang, bagaimana caranya para pemain Indonesia bisa menjaga level konsentrasi mereka di setiap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena ya sekarang para pemain kita ini fisiknya sekarang kuat, staminanya prima, mereka juga mulai bermain mengandalkan taktik dan juga mengandalkan kecerdasan intelijensia mereka. Jadi, ini momentum penting bagi tim nasional Indonesia agar nantinya bisa melangkah jauh lebih tinggi lagi untuk bisa bersaing nanti di level Asia. Dan nanti di babak kedua, Indonesia bakal ketemu dengan lawan-lawan yang bisa dibilang kuat banget ini. Karena ada Irak, yang rata-rata semua pemain Irak itu adalah pemain-pemain naturalisasi. Dan juga ada Vietnam. Dan Vietnam ini perkembangan sepak bolanya luar biasa, perkembangan timnasnya aja udah luar biasa. Baik level senior maupun U20, U16, mereka sama bagusnya luar biasa. Mereka bisa berbicara banyak di level Asia dan bahkan mereka sudah beberapa kali kan bermain di Piala Asia. Dan juga ada tim kuda hitam juga Filipina yang juga tidak bisa dianggap remeh. Mereka harus fokus 1000% di setiap pertandingannya. Tidak boleh ada satupun kesalahannya bisa dimanfaatkan oleh tim lawan untuk bisa membobol gawang kita. Jadi level konsentrasi itu adalah yang paling penting, harus dijaga di setiap pertandingannya. Karena seperti saya katakan tadi, pemain kita fisiknya sekarang sudah kuat, staminanya sekarang sudah prima. Ketika sekarang timnas kita sudah dilatih oleh Coach Sintayong, ini benar-benar pelatih kelas dunia yang bisa merubah permainan timnas dari Indonesia dan bisa membawa timnas Indonesia ini bisa lolos ke Piala Asia di level kelompok umur yang berbeda-beda, baik itu di level senior, di U23 maupun di U20. Ini pencapaian yang luar biasa bagi Coach Sintayong. Sebagai pelatih kelas dunia, dia paham, dia perlu membangun fondasi sepak bola Indonesia mulai dari usia muda. Nah, kita harapkan timnas kita bisa lolos, minimal bisa lolos dulu di babak pertama. Nanti kalau sudah bisa lolos ke babak kedua, kita ada peluang untuk bisa lolos nanti ke Piala Dunia 2026 dan juga bisa lolos langsung ke Piala Asia. Dengan kualitas pemain-pemain yang ada sekarang ini, yang sekarang fisiknya sudah sangat kuat, level permainan mereka sudah berbeda dengan era kepelatihan sebelumnya, kita optimis bahwa timnas kita bisa melangkah lebih tinggi, bisa terbang lebih tinggi lagi untuk bisa bersaing di level Asia. Ya, kita support terus timnas kita. Karena kita adalah warga negara Indonesia, kita perlu berikan support 100%. Kalau perlu 1000%, kita support terus perjuangan dari tim nasional Indonesia bisa bersaing dan bisa berbicara di level Asia. Nah, untuk bisa sampai ke sana, yang penting, seperti saya katakan tadi, kompetisi kita harus dibenahi dan juga pembinaan usia muda juga harus dibenahi, ya kan? Kita support terus timnas Indonesia, kita berharap timnas kita bisa memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai di sini saja konten yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Kalau kalian suka sama konten ini, mungkin kalian ada kritik, saran, atau komentar dari kalian semua, silakan. Kalian bisa tuliskan komentar kalian di kolom komentar di kolom konten ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Adil TV. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu video-video terbaru dari saya. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan, salam sehat, salam hangat
untuk orang-orang tercinta. Ciao!